Sahabat GKI, salam jumpa. Kembali kita berjumpa dalam Sapaan Gembala hari ini. Kita akan memulainya dengan bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kembali kami boleh berjumpa dalam Sapaan Gembala. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami akan membaca bagian firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus supaya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, renungkan, dan dengarkan ini sungguh menuntun kami dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kami mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan ini. Tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri, tapi juga mau peduli dan berbagi dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 11. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 11. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Engkau, hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada satu sistem yang unik yang dipakai di hutan-hutan Afrika untuk menangkap monyet yang ada di sana. Sistem ini memungkinkan untuk menangkap monyet dalam keadaan hidup, tidak cedera sedikit pun, agar bisa kemudian dijadikan hewan percobaan atau juga dijual jadi binatang sirkus. Sang pemburu monyet akan menggunakan sebuah toples berleher panjang dan sempit. Dan menanamnya di tanah. Toples kaca yang berat itu diisi kacang. Ditambah dengan aroma yang kuat dari bahan-bahan yang disukai monyet-monyet di Afrika itu. Para pemburu itu meletakkannya di sore hari. Dan mengikat atau menanam toples itu erat-erat ke dalam tanah. Keesokan harinya, mereka akan menemukan beberapa monyet yang terperangkap dengan tangan yang terjulur masuk ke dalam tanah. Masuk ke dalam botol yang dijadikan jebakan itu. Tentu kita tahu mengapa itu terjadi. Monyet-monyet itu tidak melepaskan tangannya sebelum mendapatkan kacang-kacang yang menjadi jebakan. Mereka tertarik pada aroma yang keluar dari setiap toples, lalu mengamati, dan mereka menjulurkan tangan. Dan mereka terjebak di sana. Monyet itu tidak akan dapat terlepas dari toples. Kenapa? Karena dia menggenggam erat kacang yang banyak itu dalam genggamannya. Sehingga tangannya menjadi besar dan tidak bisa keluar dari leher toples tadi. Seandainya monyet-monyet itu mau melepaskan dan mengambil dalam jumlah kecil saja, mereka tidak akan terperangkap dalam jebakan itu. Selama dia tetap mempertahankan kacang-kacang itu dalam genggaman tangannya, maka monyet itu akan terjebak. Dan toples itu terlalu berat untuk diangkat, sebab tertanam di tanah. Monyet itu tak akan dapat pergi kemana-mana. Saudara-saudara, mungkin kita tertawa geli dengan tingkah monyet ini. Kita bisa tertawa saat melihat kebodohan monyet-monyet yang terperangkap
dalam toples tadi. Tapi mungkin sesungguhnya kita sedang menertawakan dan tersenyum pada diri kita sendiri. Kisah itu sangat tepat untuk mengantar kita pada tema soal greedy, dosa ketamakan. Apa itu tamak, saudara? Menurut kamus Merriam-Webster Online Dictionary, greed itu adalah sebuah keinginan yang berlebihan dan mengarah pada diri sendiri untuk memiliki sesuatu, misalnya memiliki uang, lebih dari yang dibutuhkan. Jadi ada keinginan yang mengarah pada diri sendiri untuk punya sesuatu lebih dari yang kita butuhkan. Itu tamak. Jadi ketamakan bukan sembarang hasrat, namun secara lebih spesifik hasrat yang terarah pada diri sendiri, serta hasrat yang berlebih-lebihan. Hasrat yang selalu ingin lebih dan lebih lagi. Dan lebih ini tak terukur dan tak terkendali hingga melampaui apa yang sebenarnya dibutuhkan. Hasrat yang ingin lebih, lebih, dan lebih itu membuat seseorang pada gilirannya tidak pernah puas dan tidak pernah bisa bersyukur kepada Tuhan. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Rasul Paulus mengingatkan akan bahaya cinta uang. Di ayat 10, ia menegaskan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dalam bahasa Yunani dipakai kata pilarguria. Harfiahnya apa pilarguria ini? Berarti tamak atau serakah, memburu uang, membuat orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka, menimbulkan banyak kerusakan dan banyak kehancuran. Ada sebuah cerita, ada dua orang kawan sedang bercakap-cakap. Sambil bercakap mereka melihat sekelompok anak sedang bermain dengan penuh kegembiraan. Seorang teman berkata, tampaknya anak-anak itu bahagia sekali ya. Temannya menjawab, ya mereka tampak bahagia. Lalu sang teman ini mengeluarkan segenggam uang receh dari kantongnya. Dia lemparkan uang itu kepada anak-anak tadi. Tiba-tiba, anak-anak yang tadi bermain dengan gembira itu berhenti dan mereka saling ngotot memperebutkan uang yang dibagi tadi. Percakapan antara dua kawan ini berlanjut. Apa yang menghentikan kebahagiaan mereka? Temannya bilang, perkelahian. Apa yang menyebabkan perkelahian? Tentu saja, ketamakan. Betul, setiap orang menginginkan kebahagiaan. Namun ketamakan mereka untuk memiliki barang-barang yang mereka anggap akan memberikan kebahagiaan. Justru sebaliknya, menjauhkan kebahagiaan itu sendiri. Di ayat 9, Paulus menyatakan begini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Apakah kalau begitu, kita tidak boleh mencari uang dan menjadi kaya? Tentu, mencari uang adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Uang tetap penting dalam hidup ini. Kata ingin dalam bahasa Yunaninya berarti secara terus-menerus berhasrat dan bernafsu menjadi kaya, hingga kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Hal inilah yang menyebabkan manusia kemudian jatuh dalam pencobaan dan jerat yang menghancurkan. Ada yang jatuh pada korupsi, menipu sesama, bahkan tega menghabisi rekan bisnis demi mengejar kekayaan yang menurutnya mendatangkan kebahagiaan buat dirinya. Nah, bagaimana menghadapi godaan ketamakan ini? Di ayat 11 Paulus menasihati, tetapi engkau, hai manusia kepunyaan Allah. Dalam bahasa Inggris dipakai man of God. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Sebagai manusia kepunyaan Allah, man of God. Berarti memang orang-orang kepunyaan Allah ini adalah mereka yang sudah dibeli dan ditebus dari perbudakan dosa, jadi milik kepunyaan Allah.
Manusia kepunyaan Allah tidak boleh sama lagi dengan dunia. Hidupnya tidak lagi berpusat pada aku dan keinginan kehendakku, melainkan pada Kristus, sang pemilik hidupnya kini. Semua yang dilakukan harus jadi berkat bagi yang lain, adil, setia, penuh kasih, sabar, dan lemah lembut. Apa yang bisa kita kerjakan untuk terhindar dari ketamakan atau nafsu berlebihan terhadap uang dan kekayaan? Ada beberapa hal yang mesti kita jadikan pembelajaran. Yang pertama, mari sadari bahwa uang yang kita punya adalah berkat dari Tuhan. Kalau kita punya uang, tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa itu semua bukan karena usaha kita semata, atau bukan karena kehebatan dan kelebihan kita, tapi juga karena di dalamnya ada berkat dari Tuhan. Karenanya kita tidak boleh lupa untuk mengucap syukur atas apa yang kita dapat dan kita miliki. Bandingkan karena banyak sekarang ini, bukankah banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan uang, bahkan bagi biaya hidup yang paling sederhana sekalipun. Makin sulit untuk bisa membiayai sekolah anak-anaknya, apalagi untuk biaya bersenang-senang. Ya. Karenanya jangan lupa, ingat ini berkat dari Tuhan dan karena syukuri. Yang kedua, mari kita mengembangkan spirit kepuasan hati dengan rasa cukup, serta menggunakan uang yang ada pada kita dengan bertanggung jawab. Ayat 6 menegaskan tadi, kesalehan kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Mari bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki, termasuk juga dalam menggunakan uang kita. Mulai dengan spirit kepuasan hati dan merasa cukup dengan berkat Tuhan. Salah satu cara kita bertanggung jawab dalam menggunakan uang kita adalah ketika kita mau berbagi dengan orang yang membutuhkan bantuan. Jadi uang ini tidak hanya berguna bagi kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. John Wesley mengusulkan satu sikap Kristiani terhadap uang. Gain as you can, save as you can, and give as you can. Supaya kekayaan tidak membinasakan karena menggoda kita untuk tamak, melainkan membuat kita justru mencari Tuhan dan bersandar kepadanya makin kuat lagi. Mari nikmati berkat Tuhan itu bukan untuk diri sendiri, tapi juga dibagi untuk yang lain. Saya menutup renungan soal ketamakan ini dengan sebuah kisah. Kisah soal merasa cukup dan bersyukur. Leo Tolstoy menulis sebuah cerita pendek berjudul How Much Land Does a Man Need? Tentang seorang petani sukses yang tidak puas dengan sebidang tanah pertanian yang dimilikinya. Dia menginginkan lebih dari itu. Satu hari dia menerima tawaran yang menggiurkan, yaitu dia bisa memperoleh tanah seluas apapun hanya dengan membayar 1.000 rubel, mata uang Rusia. Syaratnya hanya satu, dia berjalan sejak pagi hari dan harus kembali sebelum matahari terbenam. Seluruh tanah yang bisa dijangkaunya menjadi miliknya. Tapi jika ia tidak bisa kembali sebelum matahari terbenam, ia tidak memperoleh apapun. Maka mulailah di waktu pagi ia berjalan dengan cepat. Di tengah hari dia merasa begitu letih, namun dia terus berjalan untuk memperoleh tanah yang lebih luas lagi. Beberapa saat sebelum matahari terbenam, ia sadar bahwa keserakahannya telah membuatnya terlalu lelah. Namun dia terus menggunakan tenaga terakhir untuk kembali ke titik awal sebelum matahari terbenam. Dan akhirnya ia berhasil kembali ke titik awal itu. Namun pada saat itu, tiba di titik itu, ia terjatuh. Mulutnya mengeluarkan banyak darah. Dan beberapa menit kemudian, ia mati. How much land does a man need? Demikian judul cerpen Tolstoy ini. Yang dijawab di akhir kisah ini. Cukup untuk mengubur seorang manusia yang serakah. 1 kali 2 meter persegi. Jadi punyalah rasa syukur dan rasa cukup dengan berkat Tuhan yang kita miliki. Itu membuat kita tidak jatuh pada dosa ketamakan. Selanjutnya rasa cukup itu diteruskan dengan kerinduan berbagi untuk menjadi saluran berkat. Hidup ini tidak boleh hanya jadi bejana
yang mengumpulkan berkat, yang sekedar menampung terus dan menikmati sendiri berkat Allah itu, nanti kita jatuh pada ketamakan namanya. Lawan itu, punyalah prinsip hidup menjadi saluran berkat. Sehingga hidup kita mengalami kepenuhan dan membagikannya kepada sesama. Selamat mengatasi ketamakan dengan punya rasa cukup dan syukur atas berkat Tuhan, ditambah kepedulian dan kerinduan berbagi kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar untuk menjaga diri kami dari dosa ketamakan. Tanpa sadar kami menjadi pribadi-pribadi yang tamak, yang seringkali tidak merasa cukup dengan apa yang kami punya. Seringkali kami merasa kurang dan kurang lagi. Padahal apa yang kami dapat dari Tuhan lebih dari cukup. Bahkan bukan hanya untuk kami, tapi untuk kami bagi dan salurkan buat yang lain. Karenanya ajar kami untuk tidak jatuh pada cinta uang, tapi sebaliknya memakai uang yang Tuhan beri dengan bertanggung jawab, supaya boleh kami nikmati dengan penuh rasa syukur, dan bahkan kami bagikan untuk membantu dan menjadi berkat buat yang lain. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hari ini dengan pertolongan dari Tuhan. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.